Apakah kalian tahu bahwa di balik berdirinya kerajaan Majapahit yang megah, ada sosok cerdas yang perannya sering dilupakan? Banyak dari kita menganggap bahwa Raden Wijaya adalah satu-satunya tokoh utama di balik kesuksesan pendirian Majapahit. Tapi tahukah kalian bahwa ada seorang ahli strategi yang sebenarnya menjadi dalang di balik semua ini? Mari kita eksplorasi kisah Arya Wiraraja, tokoh yang mungkin belum banyak kalian kenal, namun sangat menentukan dalam sejarah Nusantara. Siapakah dia sebenarnya, dan bagaimana perannya dalam pendirian Majapahit? Pada akhir abad ke-13, Nusantara berada dalam masa transisi yang penuh gejolak. Kerajaan Singhasari, di bawah pimpinan Prabu Kertanegara, menghadapi berbagai tantangan dari dalam dan luar. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Arya Wiraraja, atau dikenal juga dengan nama Banyak Wede. Arya Wiraraja awalnya adalah seorang penasihat dan ahli strategi di kerajaan Singhasari. Karena kecakapannya, ia sering diandalkan oleh Kertanegara dalam urusan pemerintahan dan militer. Namun, kecakapan Arya Wiraraja dan kedekatannya dengan Mahisa Campaka, saudara sepupu Kertanegara, menimbulkan rasa khawatir bagi sang raja. Kertanegara merasa terancam dan akhirnya memutuskan untuk menyingkirkan Arya Wiraraja ke Sumenep pada tanggal 31 Oktober tahun 1269. Keputusan untuk menyingkirkan Arya Wiraraja ternyata menjadi salah satu faktor penting dalam sejarah berdirinya Majapahit. Setelah dipindahkan ke Sumenep, Arya Wiraraja memanfaatkan posisinya untuk membangun kekuatan politik dan ekonomi. Dia berhasil menjadikan Sumenep sebagai pelabuhan dagang yang penting, membuka hubungan perdagangan dengan berbagai kerajaan di Nusantara dan bahkan Kekaisaran Mongol. Keadaan ini membuat Arya Wiraraja menjadi sosok yang berpengaruh dan mampu memobilisasi sumber daya besar. Pada tahun 1292, Kerajaan Singhasari mengalami guncangan besar ketika Jayakatwang, Bupati Gelang-Gelang, memberontak dan berhasil mengalahkan Raja Kertanegara. Dalam serangan ini, Singhasari runtuh, dan Raden Wijaya, cucu Ken Arok dan ahli waris Kertanegara, terpaksa melarikan diri. Dalam pelariannya, Raden Wijaya mencari perlindungan ke Madura dan bertemu Arya Wiraraja di Sumenep. Menyadari potensi besar dalam Raden Wijaya, Arya Wiraraja menawarkan bantuan dengan syarat bahwa jika Raden Wijaya berhasil merebut kembali tahtanya, maka kerajaan akan dibagi dua. Raden Wijaya setuju, dan mereka mulai merencanakan langkah strategis. Arya Wiraraja mengirim pesan kepada Jayakatwang, menyatakan bahwa Raden Wijaya menyerah dan meminta pengampunan. Jayakatwang yang percaya akan pesan ini, mengizinkan Raden Wijaya kembali ke Jawa dan memberinya hutan tarik untuk dijadikan tempat tinggal. Dengan bantuan orang-orang Madura yang dipimpin oleh putra Arya Wiraraja, Ranggalawe, Raden Wijaya mulai membuka hutan tarik dan mendirikan desa Majapahit. Proses ini tidaklah mudah, namun kerjasama dan dukungan penuh dari Arya Wiraraja membuat pekerjaan ini berjalan dengan cepat. Desa ini kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan baru, sekaligus markas untuk merencanakan serangan balasan. Pada tahun 1293, kesempatan besar muncul ketika pasukan Mongol yang dipimpin oleh Ike Mese, Kauh Hesing, dan Sipi tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara atas tindakan yang menghina utusan Kubilai Han pada tahun 1289. Raden Wijaya memanfaatkan situasi ini dengan mengajak pasukan Mongol untuk bergabung dengannya menyerang Jayakatwang. Pasukan Mongol setuju, dan mereka pun menyerang Kediri bersama-sama. Penyerangan terhadap Kediri menjadi titik balik penting dalam sejarah berdirinya Majapahit. Dengan strategi cerdik yang dirancang oleh Arya Wiraraja, pasukan gabungan Mongol dan Majapahit berhasil mengalahkan Jayakatwang. Dalam pertempuran ini, pasukan Jayakatwang yang kuat akhirnya takluk, dan Jayakatwang sendiri ditangkap dan dieksekusi. Setelah kemenangan ini, Raden Wijaya berbalik melawan pasukan Mongol. Ia menyadari bahwa keberadaan mereka di Jawa bisa menjadi ancaman di masa depan. Dengan kecerdikan yang luar biasa, Wijaya mengatur serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang kelelahan dan lengah setelah kemenangan melawan Jayakatwang. Serangan ini berhasil, dan pasukan Mongol yang tersisa terpaksa mundur dan meninggalkan Jawa. Kemenangan ini menandai berdirinya Kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November tahun 1293. Raden Wijaya dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Peran Arya Wiraraja sangat signifikan dalam proses ini, mulai dari membantu pelarian Wijaya, memberikan tempat perlindungan, hingga mendukung penuh dalam pertempuran melawan Jayakatwang dan pasukan Mongol. Tanpa dukungan dan strategi Arya Wiraraja,
kemungkinan besar Majapahit tidak akan pernah berdiri. Setelah berhasil mendirikan kerajaan Majapahit, Arya Wiraraja tetap menjadi sosok penting dalam tahap awal pengembangan kerajaan tersebut. Namun, tidak lama setelah penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Ranggalawe, putra Arya Wiraraja. Pemberontakan ini tidak berhasil dan berakhir dengan kematian Ranggalawe. Meski demikian, peran Arya Wiraraja dalam pemberontakan ini masih diperdebatkan oleh sejarawan. Ada yang berpendapat bahwa ia mungkin memiliki andil dalam menghasut pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan Ranggalawe, Arya Wiraraja menagih janji Raden Wijaya untuk membagi wilayah Majapahit menjadi dua, sesuai kesepakatan mereka sebelumnya. Raden Wijaya pun memenuhi janji tersebut, memberikan wilayah timur Majapahit kepada Arya Wiraraja. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai Lamajang Tigangjuru, yang mencakup Lumajang, Situbondo, Blambangan, Madura, dan sebagian wilayah Bali. Namun, pembagian ini tidak berlangsung lama. Setelah Arya Wiraraja meninggal, Raja Jayanegara, penerus Raden Wijaya, mengambil alih kembali wilayah Lamajang Tigangjuru. Hal ini dilakukan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menghindari perpecahan yang dapat melemahkan kerajaan di hadapan ancaman luar, seperti dari dinasti Yuan dan dinasti Ming. Nambi, yang merupakan salah satu putra Arya Wiraraja, juga tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan kembali bekas wilayah ayahnya dan akhirnya disingkirkan pada tahun 1316. Meski Arya Wiraraja telah meninggal, pengaruhnya tetap terasa dalam konflik-konflik internal yang terjadi di Majapahit pada masa-masa awalnya. Kerajaan ini mengalami banyak pemberontakan dan perselisihan internal yang seringkali dihubungkan dengan jaringan politik dan pengaruh yang dibangun oleh Arya Wiraraja. Namun, seiring berjalannya waktu, Majapahit berhasil menstabilkan diri dan terus berkembang menjadi kerajaan yang kuat dan berpengaruh di Nusantara, terutama di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1351 hingga 1389. Akhirnya, meskipun nama Arya Wiraraja jarang disebut dalam masa awal berdirinya Majapahit, peran pentingnya dalam sejarah tidak dapat diabaikan. Tanpa strategi dan dukungan politiknya, Raden Wijaya mungkin tidak akan berhasil mendirikan Majapahit. Keberhasilan Arya Wiraraja dalam mendukung Raden Wijaya serta membangun basis kekuatan di wilayah timur memberikan fondasi yang kuat bagi kebangkitan dan kejayaan Majapahit. Dengan kecerdasan dan strategi Arya Wiraraja, berdirilah kerajaan Majapahit yang menjadi salah satu kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Peran Arya Wiraraja yang sering dilupakan, ternyata sangat krusial dalam sejarah ini. Jadi, apakah menurut kalian Arya Wiraraja layak mendapatkan lebih banyak pengakuan dalam sejarah Nusantara? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe untuk eksplorasi sejarah selanjutnya.